banyak terjadi salah kaprah ya. Kawan-kawan mungkin sering lihat orang memasang outdoor itu berada di tempat yang enggak teduh ya, dipanaskan. Ada yang dia taruh di atas atap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kawan-kawan, dalam video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan atau request dari kawan-kawan untuk menjelaskan tentang bagaimana cara kerja AC ya, atau air conditioner. Nah, air conditioner ini adalah sebetulnya cara kerjanya itu mirip-mirip kayak kulkas ya. Kemudian kalau kawan-kawan tahu ada yang namanya chiller kayak gitu ya. Itu semuanya mirip-mirip aja, hanya saja cara pengaplikasiannya yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita ayo langsung aja ya ke papan tulis. Saya akan jelaskan bagaimana sih prinsip atau cara kerja dari AC ini. Nah, baiklah, pasti sebagian besar kawan-kawan sudah memahami ya, fungsi dari AC atau air conditioner itu apa sih? Yaitu untuk mendinginkan ruangan ya. Anggaplah ini sebuah rumah gitu ya, rumah petak lah ya, jadi satu ruangan gitu ya. Maka AC itu biasanya terdiri dari dua bagian ya, dua bagian yang kelihatan kotak gitu. Bagian dalam rumah itu disebut bagian indoor, kemudian satu lagi itu berada di luar ya, biasanya itu ditempelkan di dinding ya, seperti ini ya, ada rangkanya lah ya, seperti itu. Nah, bagian indoor dan outdoor gitu. Nah, sebetulnya AC zaman dulu ya, sekarang masih ada sih. Itu dulu itu AC itu hanya satu kotak aja kan, ya. Dia dipasang di dinding ya, seperti ini aja. Nah, seperti ini. Sehingga nggak ada istilah indoor outdoor ya. Nah, ini namanya AC window. Kalau yang ini karena dia dipisah menjadi dua, indoor dan outdoor, maka menjadi AC split. Jadi istilah AC split itu AC yang seperti ini. Nah, cara kerjanya sebetulnya sama saja, cuman enaknya yang ini, enaknya ya, kalau kompresornya lagi beroperasi atau lagi muter, itu nggak kedengaran bunyinya ya. Jadi AC split ini lebih silent atau lebih halus lah suaranya ya, karena hanya suara kipas saja gitu. Nah, sedangkan ini itu biasanya getarannya terasa ya di dinding, apalagi di jendela gitu. Karena kompresornya ketika jalan maka bergetar semua, kayak gitu. Nah, sedangkan yang ini yang tipe split, getarannya ada di luar dinding ya. Biasanya sana orang yang di dalam ruangan nggak dengar. Nah, itu enaknya AC yang model split. Nah, kemudian tentu saja karena ini dipisah ya antara indoor dan outdoor, tapi tetap terhubung melalui pipa ya kawan-kawan. Selalu ada dua pipa seperti ini, kalau kawan-kawan perhatikan ya. Kemudian pasti ada kabel yang terhubung juga ya, ada kabel gitu. Nah, kabel ini fungsinya apa? Ketika kita menyalakan AC ini pakai remote gitu ya, kan yang terima sensornya itu si indoor ini ya. Kemudian dia akan meneruskan untuk menyalakan kompresor di dalam sini ya. Di dalam sini tuh nanti ada kompresor. Nah, kompresornya baru mutar di luar sana. Sedangkan kita dapat ke bagian dinginnya aja ya, dari sini. Nah, kalau di sini itu sistemnya ya semuanya udah di dalam sini ya, kawan-kawan, pipanya, terus kabel-kabelnya ya, nggak ada yang keluar sama sekali. Nah, itu. Nah, prinsip kerjanya sama persis ya, tidak ada bedanya. Setelah ini akan saya jelaskan, oke? Nah, kawan-kawan perhatikan. Nah, AC itu ya, kawan-kawan, memiliki 4 bagian utama ya. Yang 3 bagian ini biasanya paling kelihatan ya. Yang bagian satu lagi ini namanya pipa kapiler, itu susah dilihat karena saking kecilnya ya. Biasanya tukang AC aja yang ngerti ini, karena dia letaknya berada di dalam sini, di dalam outdoor ya. Nah, 3 bagian lain tadi yang besar-besar yaitu yang pertama evaporator ya. Evaporator itu berada di dalam indoor sini ya, bentuknya seperti gambar ini kan. Nah, dia adalah rangkaian pipa dengan dilengkapi dengan sirip-sirip itu. Nah, kemudian bagian kedua yang penting yaitu adalah kondensor. Kondensor itu gambarnya seperti ini. Sebetulnya dia mirip dengan evaporator ya, dia hanya rangkaian pipa yang bersirip-sirip juga.
Kemudian yang ketiga, bagian utama tadi yaitu adalah kompresor ya. Jadi evaporator, kondensor, kompresor, satu lagi yang nggak kelihatan pipa kapiler itu ya. Nah, dari 4 komponen utama inilah maka terjadi proses pendinginan kan. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana cara kerjanya saya hapus dulu ini ya. Baik, sekarang saya akan menggambarkan ya sebuah siklus. Jadi ini adalah pipa tembaga ya kan. Nah, salah satu bagian yang penting tapi nggak disebutkan tadi yaitu pipa ya kan, pipa tembaga. Nah, pipa ini bentuknya nggak harus, jalurnya nggak harus kotak seperti ini, tapi ini hanya untuk memudahkan kawan-kawan membayangkan cara kerjanya nanti ya. Nah, lalu letak 4 komponen tadi itu seperti apa ya? Kita akan letakkannya di sini kan. Ini adalah evaporator. Kemudian di sini saya letakkan kompresor kita. Nah, ada kakinya seperti ini. Kemudian di sini adalah kondensor kita. Terus di sini adalah pipa kapiler kita. Ya, gini aja deh. Nah, kalian perhatikan ya. Di dalam pipa dan seluruh sistem ini itu terisi cairan atau enggak harus cairan ya, terisi fluida atau zat alir yang kita sebut freon ya. Nama resminya sebetulnya itu refrigeran, cuman merek yang terkenal adalah freon, maka kita sebut aja lah freon gitu ya. Nah, freon ini biasanya kalau kan lihat di outdoor itu kan kelihatan ada pentil itu ya. Nah, disitulah biasanya kita untuk ngecas atau mengisi freon gitu. Nah, kalian bisa perhatikan ya. Setelah diisi freon ya dengan volume tertentu ya, maka sistem kita ini menjadi siap ya. Ketika kawan-kawan menyalakan AC pakai remote tit itu artinya kawan-kawan menyuruh freon ini bersirkulasi. Jadi freon di dalam sistem ini dia nggak keluar kemana-mana, dia akan muter-muter aja ke 4 komponen dari AC ini. Nah, bagaimana proses muternya, lalu pengaruhnya apa saja, kenapa kok bisa bikin dingin ya, perhatikan. Ketika kawan-kawan menyalakan AC itu kompresor akan berputar dan berjalan, lalu dia akan mendorong freon. Nah, kompresornya mendorong freon. Freon karena didorong, maka tekanannya akan naik ya kawan-kawan. Ini tekanan naik seperti itu. Kemudian konsekuensinya kalau tekanan naik, suhu juga ikut naik. Nah, gitu. Kan perhatikan ya, kompresor angin pun kalau lagi kompresi atau lagi beroperasi pasti jadi panas udaranya ya. Sama, AC juga kalau dipompa dia menjadi panas. Nah, kondensor ini fungsinya dia adalah untuk mendinginkan suhu yang panas tadi ya. Dia kan berlanjut nih pipanya ke sana. Oh ya, perlu diingat kan, ketika dalam posisi standby ya, freon itu di tekanan tertentu yang enggak terlalu tinggi, dia itu berbentuk uap ya. Nah, ketika dia ditekan seperti ini memakai kompresor, maka bentuknya harus uap. Kalau bentuknya cair, maka si kompresor ini akan rusak ya, karena kompresor tidak bisa memompa benda cair. Nah, itu prinsipnya. Makanya kawan-kawan pernah kan kalau beli kulkas itu nggak boleh direbahkan. Nah, kalau direbahkan nanti kompresornya bisa rusak. Kenapa? Karena nanti ada oli yang bisa masuk ke sini sehingga merusak kompresor gitu. Jadi kompresor harus dihindarkan dari cairan gitu. Baik, lanjut ke sini ya. Tadi tekanan tinggi, suhu tinggi, maka ketika dilewatkan kondensor, kita ini dilewatkan ke pipa-pipa yang bersirip-sirip sehingga terjadi pendinginan, apalagi dibantu dengan kipas ya. Begitu kompresor nyala, kipas juga nyala, dia akan mengipasi gitu, angin ke arah sana sehingga freonnya menjadi dingin di sini kan ya, suhunya turun ya, suhunya turun. Nah, seperti itu. Tekanan berubah enggak ya, karena dia hanya lewat aja sehingga tekanan tetap enggak turun. Nah, kemudian freon yang udah dingin ini ternyata enggak hanya dingin, dia juga mencair. Nah, kan kawan tahu kan kalau uap dilewatkan
ke lokasi yang dingin, maka dia akan berubah menjadi cairan. Ya, dia akan mencair. Jadi freon tadi di sini bentuknya uap, yang di sini berbentuk cairan. Nah, gitu. Nah, karena dia berbentuk cairan, ya, lalu dia dilewatkan pipa ini, kemudian dilewatkan pipa kapiler. Pipa kapiler ini berupa pipa yang diameternya sangat kecil, sehingga terjadi penurunan tekanan di sini kan kawan. Jadi tadi suhunya udah dingin, sekarang tekanannya pun turun. Nah, seperti itu. Karena dia melewati pipa kapiler. Nah, ini kawan-kawan kalau sering dengar sering nonton video saya, pasti tahu prinsip ini ya. Kan sering tuh banyak yang nanya, "Pak, agar tekanan air saya tinggi gimana, Pak?" Ya pakai aja pipa yang ukuran besar. Nah, di sini kita pakai pipa ukuran kecil, yaitu pipa kapiler, karena ingin menurunkan tekanan. Tekanan udah turun di sini kan. Nah, bentuknya di sini masih cair ya kawan. Di sini tadi cair, tekanan diturunkan, apa itu bentuknya masih cair. Nah, disinilah kemudian ya terjadi penguapan. Ya. Freon itu dalam kondisi suhu ruang, dia itu selalu ingin berbentuk menjadi uap, ya, karena titik didihnya freon itu sangat rendah, yaitu minus sekian derajat Celcius. Nanti kalau saya dapat informasinya saya tuliskan di layar ya. Nah, saya nggak ngapalin, tapi prinsipnya seperti itu ya. Nah, dia itu kan dilewatkan di evaporator, yaitu pipa-pipa tadi yang mengandung sirip-sirip ya. Karena dia ingin menguapkan kan, maka dia butuh sesuatu yang panas, nah, gitu ya. Nah, yang diserap itu adalah dari udara sekitar evaporator sini kan. Dia butuh panasnya. Jadi meskipun suhu ini 30, nggak apa-apa kata dia. Aku ambil suhu 30 itu, sehingga menjadi turun ya. Akhirnya evaporator menjadi dingin. Karena apa? Suhunya itu ditarik sama si freon untuk modal dia menguap ya. Jadi terjadi penguapan di dalam sini kan. Kita nggak bisa ngelihat karena proses ini terjadi di dalam pipa-pipa si evaporator ya. Jadi kenapa disebut evaporator? Karena dia terjadi evaporation ya. Evaporate itu artinya menjadi uap atau menguap itu. Nah, proses penghisapan kalor atau penghisapan panas itu dibantu lagi dengan kipas ya, seperti ini. Nah, sehingga kalor-kalor itu diserap semuanya sama si freon gitu kan. Nah, sebagai gantinya kita karena kalornya ditarik, maka kita menjadi kedinginan ya, karena energi yang berada di ruangan ini ditarik sama dia, energi panasnya itu ditarik sama dia. Nah, sebetulnya sih kalau saya gambarin gini mungkin orang bingung ya. Karena apa? Yang terjadi adalah udara dinginnya dihembuskan oleh kipas ini. Tapi dari sisi engineering sebetulnya terjadi penghisapan kalor. Cuman ini tidak terlihat oleh mata kita ya. Ya, kalor-kalor dari udara itu dihisap oleh si freon gitu. Tapi freonnya nggak kemana-mana ya. Dia tetap berada di dalam evaporator. Nah, karena dia tadi udah terjadi evaporation, maka dia berubah bentuk menjadi vapor ya, vapor atau uap itu ya kan. Nah, dia tetap mengalir ke sana terus mengikuti siklus ini. Karena apa? Kompresor kan lagi bekerja tuh, ada. Nah, tadi itu uap freon akhirnya dihisap kembali oleh si kompresor ya. Jadi dia dikompresi lagi atau didorong lagi sehingga tekanannya naik dan suhunya naik lagi. Lalu terjadilah kembali proses yang sama berulang terus seperti itu. Nah, sebagai ininya ya implikasinya, karena kalor di sini kan dihisap ke sana. Maka mau nggak mau ketika terjadi pendinginan di sini tadi, maka terjadi pelepasan kalor ya kan kawan. Nah, kalor itu dilepaskan. Saya lambangkan dengan huruf Q aja ya. Nah, kalor dilepaskan, makanya di luar itu outdoor itu panas. Kalau kawan-kawan taruh tangan di sana ketika kipasnya nyala, itu panas, udara panas ya. Panas dari mana? Sebetulnya ya kawan-kawan itu ketika pakai AC itu hanya memindahkan dari dalam kamar
suhu dari dalam kamar itu ditarik, dikeluarkan ya, kalornya, tarik, dikeluarkan di luar. Makanya orang-orang yang memiliki AC itu sebetulnya ya gimana ya, agak-agak dolim juga gitu. Jadi panasnya dia itu dilepaskan ke keluar ke atmosfer. Makanya perkotaan itu kenapa makin panas, karena orang makin banyak membangun gedung, makin banyak menyalakan AC, jadi udara-udara panasnya itu dihembuskan ke keluar gitu, ke lingkungan sekitarnya. Baiklah, dari sini terjadi pelepasan kalor ya kawan-kawan. Jadi di sini ini tentu saja karena di sini terjadi proses pendinginan freon ya. Ingat ya, pendinginan freon ya. Saya nggak ngomong pendinginan ruangan ya. Jadi freon yang panas ini kan didinginkan ya. Nah, karena kita itu perlu mendinginkan freon, maka seharusnya letak kondensor itu harusnya di tempat yang sejuk ya kawan-kawan. Nah, banyak terjadi salah kaprah ya. Kawan-kawan mungkin sering lihat orang memasang outdoor itu berada di tempat yang nggak teduh ya, dipanaskan. Ada yang taruh di atas atap. Di atas atap. Itu udah salah sebetulnya. Ya memang masih bisa jalan, cuman listrik kita menjadi boros. Karena apa? Kerja kompresor jadi berat. Karena apa? Pendinginannya kurang optimum gitu. Maka sebaiknya kawan-kawan itu letakkan outdoor AC itu di tempat yang sejuk ya, di bawah atap ya, mungkin di teras, atau kalau memang harus di luar bikinin atap gitu ya. Maka kawan-kawan akan lebih hemat listrik nanti ya. Karena apa? Pendinginannya terjadi lebih efektif gitu. Sehingga terjadi pemakaian listrik yang lebih efisien. Nah, itu ya, kalau kawan-kawan memahami, sekarang kawan-kawan tahu ya, kalau orang-orang masang outdoornya taruh di luar itu berarti ya orang itu yang pertama kurang paham, yang kedua mungkin paham tapi nggak peduli, dah itu aja. Nah, itu tadi ya kawan-kawan, penjelasan sederhana, mudah-mudahan bisa ditangkap untuk kawan-kawan yang dulu beberapa orang yang menanyakan tentang bagaimana proses atau cara kerja dari AC gitu ya. Nah, dari sini mungkin kawan-kawan udah mulai sedikit paham ya. Salah satunya tadi itu yaitu peletakan kondensor, usahakan jangan di tempat yang panas ya, di tempat yang sejuk agar lebih hemat listrik. Kemudian yang kedua, nah di sini kawan-kawan jadi tahu ya fungsinya kenapa sih AC itu harus sering dibersihkan atau dibersihkan kalau kotor ya gitu ya. Karena apa? Ya lihat tadi ya, kalau dia perlu mendinginkan freon kan artinya sirip-siripnya nggak boleh kotor ya, karena disitulah terjadi penukaran kalor atau panas. Sama juga di bagian indoornya atau evaporatornya juga harus bersih ya, sehingga penukaran panasnya itu terjadi secara optimal gitu. Baik kawan-kawan, sebetulnya dari sini ya nanti saya ingin melanjutkan topik ini ke yang lebih bermanfaat lagi, yaitu bagaimana memanfaatkan suhu atau kalor yang dibuang oleh si kondensor ini menjadi pemanas air gitu. Sehingga kawan-kawan nggak perlu lagi beli heater kan. Karena apa? Bisa memanfaatkan panasnya yang dikeluarkan oleh si kondensor ini. Kawan-kawan apakah penasaran? Kalau penasaran tulis di kolom komentar ya. Ini real kawan-kawan, sudah dilakukan di beberapa tempat ya. Mudah-mudahan ini nanti berkembang terus, karena apa? Kita nanti akan jadi punya heater yang nggak perlu listrik lagi, nggak perlu gas lagi ya, hanya memanfaatkan energi yang dibuang oleh AC ini yang biasanya terbuang sia-sia akan kita manfaatkan. Baik kawan-kawan, sekian dulu ya, jangan lupa tulis komentar kalau ada yang ingin mengusulkan. Terima kasih sudah menyaksikan.